YouTuber prank, tanda akhir zaman semakin dekat. Video prank adalah salah satu konten yang sedang ngetren di YouTube. Intinya, video ini adalah membuat keusilan yang biasanya dilakukan di tempat umum atau ruang publik. Prank merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti gurauan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prank diartikan sebagai senda gurau, kelakar, olok-olok, dan seloroh. Konten prank biasanya tak melulu soal hal-hal yang buruk. Namun yang amat disayangkan adalah konten prank yang marak baru-baru ini lebih membawa dampak negatif daripada dampak positif. Buktinya, ada beberapa YouTuber harus berurusan dengan pihak berwajib dan ada yang berakhir di penjara. Bahkan ada yang sangat lebih tragis lagi, berakhir dengan kematian. Seperti yang pernah terjadi, tewasnya seorang pemuda pada saat dikerjain oleh teman-temannya pada tanggal 26 September 2016 di BSD Serpong. Korban yang pada saat itu sedang merayakan ulang tahunnya diikat di tiang lampu penerangan lapangan futsal tempat korban bekerja oleh teman-temannya. Setelah itu, korban lantas langsung disiram air oleh teman-temannya dan ketika itu juga korban langsung mengalami kejang-kejang. Korban baru bisa ditolong setelah seorang satpam mematikan aliran listrik. Meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya sayang, korban tidak terselamatkan. Baru-baru ini juga viral, seorang YouTuber membuat geram publik nih dengan melakukan prank sembako berisi sampah dan batu kepada transpuan di kawasan Bandung. Bahkan warga yang geram nih dengan kelakuan YouTuber yang melakukan prank yang sembako sampah akhirnya menggeruduk kediamannya di Kabupaten Bandung pada hari Minggu baru-baru saja 3 Mei 2020. Belakangan ini aksi-aksi mengerjain seseorang atau yang biasa disebut prank itu kian marak. Baik untuk sekedar keseruan di lingkungan, pertemanan, atau untuk eksis di media sosial. Bahkan disinyalir bahwa menggugah video prank tersebut untuk mendapatkan banyak viewernya, like, subscriber, dan komen. Tak lupa juga untuk menambah pundi-pundi dolar mereka. Ujung-ujungnya ya juga uang. Rela mengorbankan orang bahkan nyawa sekalipun. Jadi tidak berkelebihan kalau kita sebut orang yang mengeksploitasi orang untuk kepentingan diri sendiri, kita dapat sebut yang pertama, egois tingkat tinggi. Orang yang egois mengutamakan kepentingan sendiri di atas kepentingan orang lain. Tidak peduli nasib orang lain, yang penting saya, dan saya. Tidak akan tertarik untuk memperhatikan dan menolong orang lain, walaupun yang membutuhkan sudah di depan mata. Kedua, keserakaan tingkat tinggi. Serakah berarti hasrat besar untuk memiliki lebih dan lebih lagi dan lebih lagi. Siapa orangnya, bagaimanapun caranya, apapun tujuannya, asal saya mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak. Sekali lagi, tanpa memperdulikan orang lain. Fokusnya hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Demi follower, demi viewer, demi like, dan demi pundi-pundi uang. Maka 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akhir-akhir ini banyak orang sudah berteriak, susah, sukar kerjaan, sukar bisnis, sukar juga keluarga, dan sebagainya tambah susah. Padahal dunia sudah menemukan banyak penemuan yang seharusnya menjadikan hidup ini lebih enak, lebih mudah, lebih nikmat. Tetapi kenyataannya tambah sukar. Jangan pernah bermimpi dunia akan tambah lebih baik dan lebih mudah.
yang pasti kita semua harus sadar bahwa tidak ada yang bisa melawan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa akan tambah sukar. Ayat yang kedua, 2 Timotius 3 tadi. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Akhirnya firman Tuhan digenapi bahwa egois tingkat tinggi dan serakah tingkat tinggi dan akan terus meninggi tambah tinggi. Hal itu akan terus terjadi, mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa waktunya semakin dekat. Karena di tempat yang tinggi di awan-awan mengingatkan kita Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, menjemput setiap kita orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan Yesus berjanji kepada pengikutnya bahwa ia akan datang kembali. Ada dalam Alkitab dia berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Siapkah kita? Semoga kita siap. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Online Australia. Tuhan memberkati.